Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahasa, salam literasi. Okay, class. Good afternoon. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Bersama saya, Guru Bahasa Indonesia, Fibria Rahmaer. Oke, dalam teks ulasan kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, pengertian teks ulasan. Yang kedua, struktur teks ulasan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks ulasan. Sebelum kita membahas pengertian teks ulasan, semua kita pasti pernah mendengarkan lagu, membaca buku fiksi atau non-fiksi, lalu menonton televisi, atau mendengarkan pembacaan puisi, dan lain sebagainya. Pasti kita pernah mengomentari hal itu. Pasti kita merasakan endingnya kurang bagus, endingnya lucu, endingnya menyedihkan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah komentar. Jadi ulasan itu adalah komentar. Sekarang kita akan masuk ke pengertian teks ulasan. Nah, teks ulasan adalah teks yang mengulas. Jadi, mengulas tadi artinya adalah memberikan komentar, tafsiran, atau penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi, kita akan melihat mutu atau kualitas karya tersebut. Karya adalah hasil ciptaan manusia atau hasil ciptaan seseorang. Karya-karya yang bisa kita ulas yaitu novel, cerpen, puisi, buku ilmu pengetahuan, film, drama, buku motivasi, album lagu, lukisan, dan lain sebagainya. Kita akan masuk struktur teks ulasan. Struktur adalah susunan. Jadi, dalam menulis teks ulasan, kita sesuaikan dengan struktur. Yang pertama ada identitas karya. Dalam buku, kalau identitasnya ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Kalau misalnya dalam film, tentu ada produser, sutradara, pemain film. Kalau bagian orientasi yang kedua, ini adalah gambaran karya yang kita ulas. Misalnya karyanya pernah mendapatkan penghargaan, karyanya sudah difilmkan atau lagi tren, alias lagi viral. Nah, kalau sudah difilmkan contohnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka, lalu Hafalan Salat Delisa karya Terelie, Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ya. Banyak lagi lainnya. Sinopsis yang ketiga itu ringkasan cerita, pasti sudah tahu semuanya. Analisis, mengkaji unsur-unsur cerita, tokoh, watak, alur, latar, dan lain-lain. Evaluasi, ini adalah penilaian. Disinilah inti dari teks ulasan. Kita akan menilai kelebihan dan kekurangan karya. Misalnya kelebihannya dari karya tersebut karena memuat nilai-nilai pendidikan yang sangat banyak, atau nilai-nilai motivasi. Kalau kekurangan karya itu bisa jadi bahasa yang digunakan dalam buku tersebut terlalu tinggi, hanya bisa dipahami, dibaca oleh kalangan pelajar. Nah, atau kelebihannya bisa jadi bahasanya mudah dicerna, cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, sekarang terakhir rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang ditujukan kepada pembaca. Contoh, sebaiknya buku ini dibaca oleh pelajar. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah adalah aturan. Aturan dalam menggunakan bahasa untuk dijadikan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang.
Konjungsi artinya kata hubung, berfungsi sebagai penghubung seperti jembatan. Jembatan fungsinya kan menghubungkan desa satu dengan desa yang lain karena terpisah oleh sungai contohnya. Kalau di sini kita akan menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa. Nah, contoh yang pertama konjungsi penerang, bahwasanya yakni yaitu kalimat bunyinya ia mengira bahwa hari ini libur. Yang kedua, konjungsi penyebab, karena sebab oleh karena itu. Contoh, ia sakit perut sebab makan gado-gado yang sangat pedas. Di sana ada fungsi sebagai penghubung. Nah, yang ketiga, konjungsi temporal. Ada katanya sejak, semenjak, kemudian, awalnya, akhirnya, ketika, sesudah atau sesudahnya, setelah atau setelahnya, sebelum atau sebelumnya. Contoh, ketika kakak dilahirkan, ayah sedang bertugas di kota. Yang keempat, kalimat yang berupa saran atau rekomendasi. Contoh katanya sebaiknya, seharusnya, hendaklah, jangan, semestinya. Contoh, buku ini sebaiknya dibaca oleh siswa. Buku ini sangat cocok untuk pelajar. Nah, ada 4 kaidah kebahasan teks ulasan. Oke. Setelah selesai, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget, jangan lupa mengulang materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.